bertugas sebagai pemandu Museum Simalungun Kota Pematang Siantar. Hal yang menarik yang kita simak pada bangunan ini adalah berbentuk rumah adat, rumah suku etnis Simalungun yang disebut rumah bolon. Jadi beberapa bangunan yang terdapat di museum ini ada kantor Museum Simalungun, ada gedung museumnya dan gedung kesenian. Jadi ada dua rumah yang mengelola Yayasan Museum Simalungun, yaitu Museum Rumah Bolon Pematang Purba di Kabupaten Simalungun dan Yayasan Museum Simalungun Kota Pematang Siantar. Jadi di sini ada kita lihat beberapa arca, koleksi-koleksi dari filosofi kehidupan masyarakat dahulu. Ini namanya patung ibu dan anak. Ibu yang menjaga anaknya. Iya. Jadi ini mengingatkan bahwa ibu itu batinnya dekat dengan anaknya. Jadi kemanapun anaknya berpergi, merantau ke negeri seberang, ibunya berdoa kepada Tuhan Maha Kuasa sepanjang malam. Setiap malam ibunya berdoa memohon agar kedua orang anak ini dijaga, dilindungi dan sampai pulang kembali ke rumah. Dan ini ada patung gajah dari kerajaan Dolok Sila. Jadi alat transportasi raja menyusuri hutan pada masa itu adalah memanfaatkan dari tenaga binatang gajah. Jadi ada pawang gajah, ada kandangnya, diberi makan buah-buahan hutan seperti buah pisang. Dan ini palas namanya. Palas itu gunanya pondasi tiang rumah. Jadi kita lihat bentuk bangunan rumah ini, tiang kayu yang disusun menumpuk memanjang ke belakang. Jadi untuk penyanggah tiang itu supaya tidak roboh diberilah palas. Bohi-bohi. Jadi ikon Kota Siantar itu kita bisa lihat pinar muka-muka sepasang muka manusia, ada rambutnya, ada wajahnya, ada alis, mata, hidung, mulutnya. Ini simbol keramatamahan. Jadi ada bunga sitalasari, itu bunga raya. Bunga raya itu. Iya, itu bunga raya. Kemudian di dalam segitiga itu namanya pinar hambili. Pinar bunga hambili, pinar bunga kapas. Itu simbol harungguan, yaitu bermusyawarah. Jadi dulu Raja Simalungun ini bermusyawarah ingin membangun museum ini. Ada 7 raja di Simalungun, yaitu Kerajaan Siantar, Kerajaan Tanah Jawa, Kerajaan Dolok Silau, Kerajaan Pane, Kerajaan Raya, Kerajaan Purba, Kerajaan Silimakuta. Hasil pemikiran mereka diketahui oleh pihak Belanda ingin membangun rumah pusaka. Lalu ditentukanlah lokasi yang strategis, maka tanah ini dihibahkan oleh Raja Siantar. Jadi raja mengumumkan kepada rakyatnya supaya mereka menyumbangkan koleksi barang milik mereka yang berlebih bisa dibawa ke museum ini untuk dipamerkan, dipajangkan dalam lemari vitrin. Jadi koleksi-koleksi kebudayaan suku Simalungun lah di dalam, baik peralatan alat-alat rumah tangga, perlengkapan makan sirih, alat meramu, kemudian alat-alat perang, alat-alat perikanan, wadah tempat perhiasan, kemudian pakaian pengantin, aksesoris, alat tarian kesenian, topping-topping, kemudian peralatan martonun, pandai emas, pandai besi, kemudian alat-alat musik tradisional, naskah kuno, ada koleksi mata uang kuno juga. Jadi ini namanya Lopol, teras tempat pemansuri martonun. Museum kita ini dibangun tanggal 10 April 1939 di Kota Pematang Siantar oleh 7 Raja Simalungun dengan biaya 1.650 gulden dan diresmikan 30 April 1940. Jadi peran Belanda pada masa itu, mereka mengumpulkan hasil penjualan hasil karet perkebunan milik penduduk Simalungun dan dikumpulkan senilai 1.650 gulden, maka uang itu dipergunakan untuk biaya tenaga kerja dan tenaga angkut kayu.
Tujuan raja-raja membangun Museum Simalungun ini agar kita bisa merawat, menjaga benda cagar budaya yang tersimpan di museum ini serta tradisi budaya Simalungun tidak hilang oleh zaman. Kemudian naiknya dari jalur sebelah kiri, turunnya dari kanan. Jadi setelah tiba di depan kita bunyikan lonceng. Iya, ini beruang pemberian Belanda pada masa. Iya. Iya, beruang asli yang sudah diawetkan. Inilah koleksi naskah kuno berisikan surat Sapulisia. Ini namanya lak-lak. Tulisan dari kulit kayu tentang aksara Simalungun. Ada pustaka lak-lak, kitab yang berisikan ilmu-ilmu astrologi, astronomi yang ditulis dengan aksara Simalungun. Juga ada buluh marsurat. Buluh marsurat itu tabung bambu yang bertuliskan sebagai surat ya. Iya. Itu yang panjang-panjang juga. Iya. Ya, ini koleksi yang lainnya ada permainan anak-anak. Ya. Ada catur. Caturnya gini nih. Sepak takraw. Gasing. Ini gasing. Tempat tembakau. Batil namanya. Itulah pipa rokoknya. Yang panjang garung, pipa candu. Sekarang udah nggak ada lagi. Enggak ada, tidak ada di produksi. Partonunan, kerajinan. Ini namanya Ogung Nabagal. Kegunaannya untuk mengumpulkan orang. Kalau ada acara. Iya, kalau ada acara misalnya pesta rakyat, yaitu Rondang Bitang, perayaan syukuran atas hasil bumi, maka rakyat menyerahkan hasil pertanian perikanannya itu kepada raja dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa yang memberi limpahan hasil bumi. Dan pada acara Rondang Bitang dia pergelarkanlah tarian toping-toping, huda-huda maupun tarian topeng. Jadi topeng huda-huda ini salah satu tarian pertunjukan warisan dari Sumatera Utara mewakili etnis Simalungun. Topeng-topeng huda-huda diperankan oleh 3 orang manusia. Topeng pria dipakaikan baju pria, topeng wanita dipakaikan baju wanita, dan seekor burung menyerupai burung enggang. Jadi burung enggang ini burung yang disukai oleh raja yang memiliki suara yang unik dan lucu. Jadi membuat raja tertawa. Ini alat musiknya, ada husapi, arbab, gondrang si dua-dua, ini tengtung. Satu ruas bambu diletakkan di lantai, lalu di apa senarnya ini dipetik. Ya, dipetik. Ini talasaya, alat musik pukul. Jadi semua mengenai ke tarian tradisi, yaitu tarian Tol Tersombah, diiringi oleh 3 pemain gual, yaitu seperangkat 1 set gondrong si pitu-pitu, 1 set ogung terdiri dari 4 buah gong, 2 ogung sedang, 2 mong-mong, dan pemain serune bolon, sarune. Ya, jadi 3 alat instrumen itulah mengiringi tarian. Dan ini kegiatan pandai besi. Ya, ini jaka, ini alat untuk membelah daun pandan. Jadi daun pandan itu ditanam di pekarangan halaman kerajaan dan digunakan bahan untuk membuat tikar, tas bajut.
Ini motif-motif pisau. Jadi bapak ini sedang membuat pisau. Pisau kecil untuk apa ini? Motif sesuai pesanan. Oh, Iya, contoh. Nah, ini ada palu, martil. Lalu ada tang penjepitnya. yang asli dari kerajaan. Iya. Ini garatung. Ini baju-baju kerajaannya. Ini baju panglima, baju merah, baju pengawal, baju polang-polang, baju pemaisuri, kain hioragi pane untuk penutup kain bawah, hioragi hidup untuk putri. Ini baju-baju raja, suri-suri. Ini senjata. Ya, senjata bodil. Deal. Jadi ini adalah alat berperang. Jadi mereka berperang secara gerilya, dilatih menggunakan tombak, disebut dengan tanja. Jadi alat-alat perang ini terdiri dari pedang, perisai, gatar, baru sior, busur dan panah, tanja, tombak. Ini gading gajah. Iya, gading gajah. Dari bahan alam, ada dari kulit kayu, ada yang terbuat dari hopuk nih. Hopuk lak-lak ini terbuat dari kulit kayu, dibentuk bulat, diberi gembok kunci. Ada yang dari tabung kuningan. Rudang hapias itu hiasan tusuk sanggul. Tabung holi-holi. Ada abal-abal, ini tumbak berasnya. Meriam, Iya. alat berperang. Ini pakaian pengantin. Sepasang pengantin pria wanita dipakaikan pakaian adat. Baju pengantin wanita ini disebut dengan baju soja, dan topi penutup kepalanya disebut hio bulang, memakai hio suri-suri selendang berwarna merah, dan memakai kain hio ragi pane. Ini kain sarung penutup kain bawah, dan pria memakai topi gotong, memakai baju toluk balanga, mengenakan hio suri-suri dalahi warna hitam, suri-suri nabirong disematkan sebelah kanan, dan memakai kain. Ini apa? Ini tanda jasa bintang, pahlawan yang gugur pada saat memperjuangkanlah Nusantara. Tanda jasa bintang, pahlawan yang gugur mempertahankan Indonesia dari paham komunis. Ini peralatan pertanian, meramu dan menghasilkan makanan. Jadi selain makan nasi, menanam padi, mereka juga memakan buah labu. Jadi buah labu mengandung karbohidrat. Jadi tabung kulit dari buah labu itu juga dimanfaatkan untuk tempat air minum. Jadi ini ada peralatan-peralatan pertanian seperti kampak, cangkul, kemudian parang, tempat peternakan hewan piaraan seperti kurungan ayam, perangkap tikus, perangkap babi hutan. Ini terakhir peralatan rumah tangga.
Jadi banyak peralatan mereka yang diimpor, bahan keramik dari Cina, pinggan pasu biru, yang di dalam ada juga dari logam, tembaga, namanya samborik, tempat piring makan raja, dan ini ada pahar juga, piring makanannya. Ya. Ini tabung sarip, ini tempat wadah obat jamu. Peralatan makan sirih. Ada terdiri dari tempat penyimpanan kapur sirih namanya tagan, tempat penyimpanan ramuan sirih, gamir, pinang tembakau, lupak-lupak, ada pangupas pinang. Kalau ciri khas masyarakat Simalungun itu gimana sih? Dia ramah, kemudian mereka berharuan bolon, sistem bergotong royong Simalungun untuk mempermudah pekerjaan ini agar cepat selesai. Mereka saling bekerja sama yang disebut berharuan bolon, saling membantu. Terus mereka kuat akan tradisi leluhur. Jadi kalau ada tamu datang itu disambut dengan sehelai demban, demban selamat datang. Jadi kalau ada tamu raja yang datang disambut dengan tarian tortor persembahan, yaitu tortor sombah, disajikan makanan-makanan tradisional seperti nanita, kemudian dayok nabinatur, kemudian tua juga ada di sini, air kelapa, seperti itu. Nah, ini bagian dari hobi kolektor yang mau menyerahkan, berbagi mata uangnya untuk dititipkan di museum ini. Jadi kalau ada turis mancanegara dari luar negeri, mereka menitipkan mata uangnya bisa disimpan dan dipamerkan di sini. Pada dinding teras rumah, namanya ini sejenis pinar, rumbak-rumbak sihala, lambang bunga kincung. Oh Jadi iya. ya pada tiang-tiangnya ini 8 tiang lopo teras ini namanya pinar gatip-gatip, lambang badan ular, kegunaannya sebagai hati-hati dan berwaspada. Kemudian ini pada dinding keliling Sambaho, dinding atas rumah ini namanya pinar bunga sulepat, simbol persatuan dan kesatuan. Ini pinar sarip-sarip. Jadi arti warnanya tadi apa, Bu? Jadi arti makna 3 banalu Simalungun ini, 3 warna benang Simalungun terdiri dari warna merah, warna hitam, dan putih. Itu adalah sifat karakter kepribadian orang Simalungun memiliki 3 warna. Warna merah melambangkan sifat keberanian, warna hitam melambangkan sifat keteguhan, warna putih melambangkan sifat kemurnian, kesucian. Moto orang Simalungun ini Habona Rondobona. Artinya kebenaran adalah pangkal dari segala-galanya. Jadi pada 3 warna banalu tadi, warna itu terdapatlah makna teguh pada filosofi kehidupan moto Simalungun itu Habona Rondobona. Keberanian, keteguhan, kesucian. Ini rumah jaga, penjaganya. Namanya batil, cawan tempat minum. Ini jenis koleksi batil, cangkir, hiasan dinding, sakalan, alas pelenan memotong makanan. Ini losung, alat menumbuk padi. Ini solu, alat transportasi di air. Oh, perahu gitu. Ya, ini seni kerja kerajinan pahat.
seni pahat, patung-patung. Ini tempat nasi. Ini alas periuknya, tempat penyimpanan air. Hirang, tempat ikan yang baru ditangkap. Ini hude, tempat pakaian baju. Ada juga tampi, anduri namanya. Di belakang ini, dari sini ambil. Beras. Iya, menampi. Ini kuhuran, parutan kelapa. Ini orang-orangan sawah. Ini alat menangkap ikan bubu, alat menangkap burung, terhubung. Jadi sejenis burung darah dan burung roak-roak itu biasanya dia hinggap di pohon teh, terbang rendah. Jadi burung itu bisa digoreng, dikonsumsi, dimakan. Ini tempat peternakan ayam. Ini banyak juga jual burung ya, makan burung. Iya, burung goreng ya. Zakat orang Simalungun maupun sumbangan para keluarga kerajaan. Jadi ini sudah ada sejak suku Simalungun ada. Inilah mewakili kebudayaan. Jadi museum ini adalah jati diri suku etnis Simalungun untuk melihat bagaimana ragam kebudayaan, tradisi Simalungun. Kita bisa berkunjung melihat museumnya zaman-zaman kerajaan dahulu. Jadi seolah-olah kita terbawa ke masa lampau. Ini foto raja, ini gondrang, alat musik, ini dari Jawa. Jadi abad ke-14 datanglah sultan-sultan dari Pulau Jawa, seperti dari Cirebon, Sultan Mataram, dari Jawa Tengah. Mereka saling bersilaturahmi, kunjung mengunjungi. Jadi ini hasil cenderamata dari Pulau Jawa, dari kerajaan di Jawa. Alat musik ya. Alat musik, gondrang namanya. Kalau di Jawa namanya gamelan. Peralatan dapur, serek, londang, periuk nasi. Ini ogung, alat musik. Jadi ini namanya ornamen pinar. Apul-apul menyerupai kupu-kupu. Iya, bentuk sayap kupu-kupu. Filosofinya Ada. Bahwa tamu itu harus kita muliakan. Kemuliaan lah, dihormati, melambangkan keagungan lah, agar suaranya yang ditampilkan bagus, indah gitu. Musik si dua-dua. Inilah. Aktivitas lah, menari, sanggar. kecil gitu. Iya. Jadi banyaklah ular-ular dari segala jenis, ada ular sawah, ular sungai, ular yang di hutan itu datang untuk memberi tempat tidur. Jadi seolah-olah raja mengkoleksi, melihat sisi-sisi ular itu sebagai seni. Jadi bisa ular itu dijadikan aksesoris seperti ponding ikat pinggang, tas. Jadi diberilah mantra. Jadi ular yang ada di sekeliling itu seolah-olah tertarik dia untuk tidur di situ. Jadi raja bisa melihat beberapa jenis bentuk-bentuk keindahan-keindahan dari kulit ular itu. Kemudian itu di belakang itu atipah, sejenis kura-kura, binatang air.
tawar. Itu banyak kita bisa lihat di di sawah, di air terjun, di sungai, karena labi-labi itu sejenis kura-kura air tawar. Itu simbol benteng pertahanan diri. Jadi kalau sifat kura-kura itu supaya dia selamat, dia punya akal untuk menyelamatkan diri dari serangan ikan besar ingin memangsanya. Kemudian itu patung penjaga rumah raja, istana rumah raja Panghulu Balang. Iya. Jadi sama seperti kayak rumah-rumah kerajaan kaisar di zaman dahulu, ada tradisi membersihkan diri. Jadi sebelum masuk ke rumah tinggal, rumah raja ini harus membasuh diri, membersihkan diri. Jadi diletakkanlah satu buah jeruk purut, lalu dibelah, diperaslah jeruk itu, dikasih air. Jadi batu yang dikorek bulat diisi air dan jeruk purut, itulah untuk mencuci tangan, mencuci muka. Dan ini tempat penyimpanan air, cuci kaki. Pendek, kecil, tinggi. Iya, supaya ada loncengnya bahwa mereka kedatangan tamu dan pemilik rumah itu segera keluar dan mempersilakan masuk naik ke atas. Berarti cuma ada di sini. Iya, hanya ada di lapangan Merdeka, nggak ada di sana. Hanya ada di museum ini lah, tanaman pohon namanya. Bawa dari Jepang. Iya. Ada buahnya. Ada menempel seperti buah. Jadi makan. Bisa. Dari dekat lah. Antar. Muka raja ini. Dari batu. Batu yang dipahat. Jadi Raja Naguru ini suka bersemedi dia di atas batu di Sungai Babolon. Iya. Mendapat apalah ilham, petuah dia melakukan semedi dia di sungai. Ini mereknya museum. Jadi ini ada filosofinya ini. Inilah namanya batil, lukisan yang dipahat. Nah, inilah daun sirih tadi, sirih demban. Setiap tamu yang datang diberi supaya orang yang datang itu sehat, diberkati. Begitu juga dia pulang setelah berkunjung ke Simalung ini dapat berkat. Jadi kalau untuk pengunjung museum biaya kebersihannya ada juga ya? Ada Rp5.000 Per orang. ya, per orang, baik kalangan anak sekolah maupun umum, wisatawan asing Rp5.000 per orang.